Anda kembali bersama kami di Kabar Petang. Kita lanjutkan dialog. Pak Beni, sejauh ini sebenarnya sosok Zulkarnain ini siapa? Dan siapa yang tadi kita bahas lebih lanjut pendana besarnya sehingga dia benar-benar bisa survive di luar 20 tahun tanpa bisa ditangkap, baru kali ini ditangkap? Ya, kalau di awal ketika aktivitas awal dari Al-Jamaah Islamiyah memang banyak dukungan dari Al-Qaeda. Seperti Bom Bali 1, juga Al-Qaeda, kemudian Marriott dan sebagainya. Kesini mulai dengan FAI, perampokan bank dan sebagainya. Termasuk juga dari infak sodakoh dari pihak-pihak yang bersimpati. Nah, JI kemudian berkembang setelah di tangan para Wijayanto karena punya bisnis legal, maka mereka bisa mengumpulkan uang bicara miliar. Sehingga mereka bisa menggaji, memberi honor kepada jajaran yang level-level atas lah ya. Itu satu. Kemudian kedua, ketika mereka bersembunyi, mereka juga dibantu oleh kelompoknya atau oleh simpatisan untuk survive. Nah, dalam konteks penangkapan ini memang pertama Upik Lawangan dulu tanggal 23 November 2020 juga di Lampung. Nah, dari situlah kemudian terungkap siapa sih yang nyembunyiin? Ternyata Zulkarnain. Maka Zulkarnain dikenakan pasal menyembunyikan Upik Lawangan. Di samping juga kasus Bom Bali 1. Nah, inilah yang sementara ini dikembangkan. Saya yakin teman-teman Densus sudah membuka file untuk nanti bagaimana keterkaitan dengan kasus lain, termasuk juga bicara masalah pendanaan. Adakah tadi yang disampaikan kita diskusikan kotak di awal amal tersebar di minimarket juga ya Pak ya? Karena indikasi ke sana ada. Nah, ketika itu memang nanti sudah terrecord dengan baik, kemudian dibuka semuanya, akan kelihatan berapa besar, berapa banyak, dan sejak kapan, inisiator dari mana. Tapi memang pengamatan kami itu, perubahan yang terjadi secara drastis sekarang adalah lebih profesional dalam mengelola jaringan dibanding dulu. Kalau dulu kelihatan sekali mengandalkan bantuan dari Al-Qaeda, ada aksi teror yang besar nunggu bantuan. Kalau ini enggak, semuanya sudah diatur. Tapi dengan kedudukan yang disematkan pada Zulkarnain, Panglima Askari tadi Pak Beni mengatakan, apakah begitu sentral perannya Pak dalam menggerakkan jaringan organisasi Al-Jamaah Al-Islamiyah ini? Ya, pada awalnya demikian. Pada awalnya demikian, kemudian dalam perkembangannya begitu Bom Bali 1 mulai teridentifikasi peran dia mulai sembunyi dan sebagainya. Dan di buku Pedoman Umum Perjuangan Al-Jamaah Islamiyah namanya PUBG itu ada aturan di organisasi ketika terjadi kondisi darurat, maka perintah itu bisa tidak berjenjang, tetapi langsung ke bawah. Nah, seperti itu. Sehingga dia sembunyi, dia bisa memberikan perintah langsung tanpa melalui penjenjangan. Karena itu kan ada tingkat pusat, markasiyah, mantiki, kemudian terus ke bawah sampai di level anggota. Oke, Pak Beni, artinya masih siapa saja yang harus diburu untuk segera ditangkap, terutama yang tertinggi-tertingginya? Untuk yang paling tinggi levelnya, ya ini. Oke. Yang tertinggi, yang selama ini belum. Kalau yang lain Abu Rusdan sudah pernah menjadi pelaksana hariannya sudah diproses. Tetapi sekarang tentunya kita tinggal mengaitkan apakah mereka-mereka yang dulu pernah diproses itu kemudian setelah keluar ikut aktif. Berarti ada pasal baru. Nah, ini yang sedang didalami oleh teman-teman dari Densus supaya nanti secara tuntas kasus ini bisa terungkap. Mereka-mereka itu yang pernah terlibat dalam terorisme seperti apa saja, Pak Beni? Jadi dalam rangkaian dari kasus Bom Bali 1, Bom Bali 2, Marriott pertama, Marriott kedua, kemudian Kudubes Australia, kemudian beberapa serangan teror lain, itu masing-masing ketika Asyari dan Nurdin masih hidup waktu itu, dia yang aktif menentukan sasaran, kemudian mengorganisir sasaran dan sebagainya. Tapi kemudian setelah ini tidak ada,
Itu mulai serangan kecil-kecil, tetapi setelah tertangkapnya Upik Lawanga, kita baru tahu ini bahaya sekali. Karena dia menjadi penerusnya Dr. Asari. Kita harus ingat bahwa buku Dr. Asari ini beredar di mana-mana. CD tentang cara membuat bom ini beredar di mana-mana. Kita tinggal belajar saja bisa. Baik, jadi menurut Pak Beni langkah ke depan seperti apa? Karena ia bisa memutus relasi dengan keluarga, dengan orang-orang terdekat sehingga susah sekali dilacak. Betul. Ke depan tantangannya bagaimana Pak untuk Densus 88, untuk pihak kepolisian? Memang ke depan harus ada kombinasi dalam hal operasi lapangan, tidak hanya mengandalkan IT, tetapi juga surveillance langsung, karena mereka sudah lebih pinter lah, nggak pakai ini karena tahu nanti disadap dan sebagainya. Jadi akhirnya ada kombinasi yang perlu ditingkatkan. Oleh sebab itu menghadapi tantangan ini ke depan memang Densus perlu diperkuat. Sekarang sudah ada Satgaswil di Polda-Polda, tapi jumlah anggotanya masih terbatas. Untuk memantau seluruh wilayah, memantau pergerakan sel-sel ini diperlukan dukungan. Tidak hanya SDM tapi juga peralatan. Oke, baik. Terima kasih Pak Beni Mamoto. Kita harapkan terorisme ini segera benar-benar diberantas sampai tuntas ya Pak Beni. Ini berhasil mencegah. Iya. 3 penangkapan ini berhasil mencegah rencana serangan yang cukup besar. Langkah besar ini Pak ya, Langkah menangkap besar. buronan hampir 20 tahun. Terima kasih banyak. Terima Irjen kasih. Pol Purnawirawan Beni Mamoto, penyidik bom Bali 1. Terima kasih. Terima kasih.